latar belakang. Begitu pentingnya kita mempelajari sirah, maka kita harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi poin yang pertama tadi adalah bahwa mempelajari sirah nabawiyah adalah mempelajari bagaimana perjalanan hidup Rasulullah, baik sebelum kenabian, masa kenabian, sampai kepada meninggalnya Rasulullah, meninggalkan umat dan para sahabatnya. Sebagai gambaran awal, ini Bu ya, sebagai gambaran awal di zaman masyarakat Arab jahiliyah itu, bahwa kondisi sosialnya itu adalah bahwa pada saat itu masyarakat Arab itu mencari Tuhan. Ini sebagai gambaran. Karena kebodohannya, dia tahu bahwa selain manusia pasti ada penguasa. Kalau orang Jawa bilang ngakarya jagat. Sampai orang Arab jahiliyah yang kaya itu membuat patung dari barang-barang yang berharga. Ada patung dari emas kalau yang punya duit. Patung dibuat terus disembah-sembah. Saking ingin mencari Tuhan. Kalau orang yang nggak punya duit, miskin, itu dibuat dari adonan tepung terigu yang dimasak bisa jadi kue. Dibuat patung, setelah disembah-sembah dimakan patungnya. Maka ada salah satu riwayat, setelah dia tahu bahwa adanya Islam ini mengangkat harkat martabat manusia dalam ketuhanan, ada seorang sahabat kadang tertawa, kadang menangis. Wahai sahabatku, kenapa engkau kok tiba-tiba menangis? Apa yang kau pikirkan? Sahabat itu menjawab, wahai sahabatku, gimana aku nggak menangis? Dulu sebelum ada Islam, setiap ada anak bayi lahir wanita, itu orang tuanya wajib membunuh. Karena saking tidak punya harganya wanita itu. Karena pada saat zaman jahiliyah, itu derajat laki-laki itu jauh lebih tinggi daripada wanita. Wanita tidak punya harga. Sehingga pada saat itu, siapa yang melahirkan anak wanita, perempuan, maka harus dibunuh. Nggak boleh hidup. Sampai seperti itu. Nah, pada saat saya sekarang ini tahu dengan ajaran Islam, mengingat itu, saya sedih, maka saya menangis. Anak nggak berdosa dibunuh. Cuma karena jenis kelaminnya perempuan. Terus, kok kadang-kadang ketawa? Apa yang kamu pikirkan? Kamu jadi ketawa seperti itu. Gimana saya nggak ketawa, wahai sahabat? Dulu sebelum ada Islam, saya menyembah patung, yang patung itu saya buat dari tepung terigu. Tepung terigu itu saya sembah-sembah, setelah saya sembah saya makan, karena itu makanan enak. Masa Tuhan saya makan? Lucu, ketawa dia. Ini semua bisa tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Maka dengan Islamlah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan ini semua datangnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu gambaran, ya, gambaran di masa Arab jahiliyah, di mana orang yang melahirkan wanita harus dibunuh bayi itu. Gambaran sosial yang lain
Kalau tadi adalah kelahiran seorang anak, sekarang perkawinan. Di zaman Arab jahiliyah itu perkawinan, jadi wanita itu dibolehkan di zamannya itu berhubungan dengan laki-laki siapapun yang mau. Coba, saking jahiliyahnya wanita itu bisa berhubungan dengan laki-laki yang laki-laki itu mau, siapa saja boleh, nggak ada yang melarang. Pada saat wanita itu hamil, maka masyarakat jahiliyah itu wajib membawa orang sebagai hakim, sebagai penentu. Dan apabila dengan kehamilannya itu lahir seorang anak, maka laki-laki yang pernah berhubungan dengan wanita itu dipanggil semua. Maka hakim yang menjadikan penentu tadi, dia menunjuk salah satu dari laki-laki yang berhubungan dengan wanita itu. Kemudian hakim penentu ini menunjuk F, kamu harus menjadi bapaknya anak ini. Maka F tidak bisa menolak. Itu begitu aturannya zaman jahiliyah. Maka setelah penentu hakim yang diamanahkan untuk menunjuk laki-laki itu menjadi orang tua si bayi itu, maka dialah yang akan menjadi suami wanita tadi dan menjadi anak dari yang dilahirkan oleh wanita tadi. Sampai seperti itu di dalam perkawinan.